Bang, rek Jumatan mal, Bang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat dan selalu baik-baik aja ya guys. Saya doakan mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita selalu diberikan kesehatan, diberi umur panjang, diberikan dan dipermudahkan segala urusannya ya guys. Nah, hari ini saya tidak masak. Tadi aku nitip beli paket 7.000 guys, dan isinya lumayan lengkap. Ada sayur, ada ikan apa ini, tongkol, ada orek tempe, ada sambal juga guys. Cukup lah ya, anak-anak udah makan MBG. Sekarang mamahnya beli nasi bungkus. Sudah lebih dari cukup ya guys. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ini nasinya banyak banget. Mari makan guys. Mantap. Kalau nggak ada suami di rumah, makannya saya beli nasi bungkus guys. Karena apa? Kalau masak sayang nggak kemakan. Sayurnya banyak. Bahkan porsi segini aja terkadang aku nggak habis guys. Minum dulu seret. Alhamdulillah, nikmatnya. Terkadang saya kalau mau bikin video itu bingung guys, mau bahas apa gitu, mau bahas soal makanannya cuma kayak gini, mau bahas tentang usahanya cuma warung kecil-kecilan, mau bahas soal kehidupan, takut ada yang nyinyir katanya buka aib. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau aku bahas soal kehidupan itu bisa jadi ilmu buat orang lain ya guys. Yang penting aku tidak menceritakan secara detail, menceritakan si A si B nya gitu loh, cuma diambil garis besarnya aja supaya jadi pelajaran buat kita semua, gimana cara menghadapinya, gimana cari solusinya gitu loh. Setelah aku vakum lama, dipikir-pikir, udah aja nggak sih ambil cerita, ambil curhat gitu. Toh di dunia nyata ini gue bener-bener nggak ada teman curhat, nggak ada tempat ngobrol sama sekali, nggak pernah yang namanya komunikasi sama keluarga lewat WA gitu, sama temen nggak ada. Aku tuh pure nggak punya temen masa kecil sama sekali. Di kontak WA aku juga nggak ada guys. Kalau nggak percaya tanya aja sama suami dan anak-anak aku guys. Udah pakai baju, mungkin gampang itu pakai baju. Tetap tuh pakai baju, mungkin nggak pakai baju lewat nak. Tidak mau edit-editan. Anak aku habis mandi guys, cuma pakai anduk segini aja. Aku larang jangan lewat dulu, pakai baju dulu gitu. Aku sama keluarga besar aku sendiri dan keluarga suami juga tidak sedekat itu guys. Jadi hari-hariku benar-benar sepi, gak ada orang lain kecuali suami sama anak-anak aku aja. Terus ngapain tiap hari di rumah? Paling aku scroll HP guys, lihat YouTube. Kalau nggak lihat YouTube itu musikan, pakai musik box. Terus liatin drakor. Kadang ya bikin kontennya konten di aplikasi sebelah.
Karena hari-hari aku ya cuma gitu doang guys, sesepi itu. Jadi yang penting di rumah ada wifi, bisa nonton drama, nonton konten orang, bisa scroll. Udah biasa sepi dari dulu. Walaupun suami ada di rumah, ya udah pegang HP satu ewang. Aku satu, suami satu, anak-anak aku juga satu ewang guys. Jadi memang udah seperti itu. Udah nggak pernah nongkrong sama tetangga, sama keluarga. Udah nggak pernah. Jadi aku menyibukkan diri dengan kegiatan di rumah aja guys. Gitu. Jadi setelah aku beberapa lama aku nggak konten di YouTube, aku tadinya berpikir gini, aku ngonten selama ini kayak nggak tertarik aja gitu loh, nggak ada yang menarik maksudnya gitu. Jadi masakan aku yang cuma sederhana, kegiatan aku di rumah yang cuma seperti ini. Kalau sekarang ada tambahan kegiatan satu untuk sekolah PAUD. Kalau biasanya ya udah pagi-pagi buka warung, jagain warung, udah gitu aja, nggak pernah. Kalau kemana-mana juga aku nggak pernah bawa HP guys, karena buat apa bawa HP, percuma, nggak ada yang hubungin aku. Paling cuma kalau suami nggak ada di rumah gitu, kita WA-an dulu lah sama anak gitu doang guys. Karena benar-benar nggak ada yang pernah nanyain aku. Jadi sesimpel itu hidup aku guys. Kalau kemana-mana nggak pernah bawa HP, apalagi kalau kemana-mananya sama suami, ya udah HP mah ditinggal di rumah. Nggak kayak orang alay, kalau jalan-jalan beli bakso, foto jepret, foto baksonya diposting, itu enggak. Atau kayak yang jalan-jalan coba mau kemana, aku lagi liburan guys, ini enggak, aku mah guys. Jadi ya HP aku nggak pernah dibawa kemana-mana, di rumah aja gitu guys. Jadi aku putusin buat nonton sambil cerita dan curhat aja gitu loh. Makan jualan naon? Jagong bala-bala semua. Gak ada jagung rebus. Eta emak epon. Lain yang mana? Mie naon? Bentar guys, ada yang beli. Ayo Ayo. Boleh. Kari. Dua gitu. Jadi 55. Ada nggak? Satu, dua, tiga, lima, 4. Bentar dulu guys. Udah. Nang ala anyar lain. Konten pakai baju koko sih. Ada yang nawarin putih guys. Maksudnya keur makan nasi bungkus sugan teh nang anyar ditangkal berapa duitan? 10 kilo. 10.3. Anyar eta ge pete anyar. Untuk opat. Tiru neng. 12 opat. Oh, sok Nah, gitu ya. Kayak 3.000-an. Ya Allah, hareudang amat sih. Iya duit gigireun, punon muter nengan. Tah mero. Nih ngelekem ya Allah. Meuli sangu di eta teh deket desa, mau apa kata Sipa 7.000. Oh, si eta. Di keur PAUD. Tapi tibang, tapi tibang isuk doang cenah. Tapi ayaan ya. Ayaan. Terus saya apa tah? Nah, dilanjut lagi ya guys. Tadi aku habis beli pete. Ini 3.000-an.
Jadi selama beberapa bulan aku nggak ngonten itu, aku mempertimbangkan segala hal guys. Jadi aku di situ mikir kenapa aku nggak coba ngonten lagi dengan tampilan yang agak sedikit berbeda gitu loh guys. Kalau aku pikir selama ini aku ngonten masak, sekarang aku udah nggak masak, itu jarang masak di rumah ya guys. Kalau makan aku tetap makan, cuman aku lagi menggali potensi apa nih di diri aku yang bisa aku suguhkan kepada penonton, yang menurut aku dan mungkin bakal ditonton banyak orang gitu. Jadi selama ini teh aku bukan hanya diem aja guys, aku pengen menggunakan kesempatan ini mencari rezeki di media sosial gitu. Tapi apa nih yang mau aku suguhkan buat para penonton? Kira-kira ini tertarik nggak penonton buat nontonin aku yang seperti ini gitu loh. Dan selama ini juga aku mikir, aku kayaknya nggak ada nih yang bisa aku bagikan kepada halayak ramai, kepada umum, kepada pemirsa. Nggak ada yang bisa dijual gitu dari diri aku itu. Kayak usaha ya cuma kecil-kecilan, nggak, bukan diri aku lah gitu kalau untuk mempertontonkan usaha dagang aku, atau kayak masak apapun itu bukan ahli aku juga. Jadi aku memilih konten yang seperti ini sekarang itu banyak dengan pertimbangan guys, bukan ujuk-ujuk aku mau cerita di sini, mau curhat di sini. Dan aku konten seperti ini karena kebutuhan juga guys, kebutuhan aku yang ingin cerita, ingin mengeluarkan unek-unek dan pengen berbagi pengalaman, kisah, dan cerita hidup aku. Mana tahu di luar sana ada yang sama seperti aku, mungkin banyak yang mengalami, cuma mungkin waktunya aja nggak bareng dan nggak pas, tapi mungkin pernah atau mungkin sedang mengalami itu atau belum pernah. Nanti suatu saat ketika ada yang mau melewati di fase aku yang aku udah lewatin itu, kayak ada aba-aba, kayak punya bekal sedikit gimana cara mengatasinya, gimana cari solusinya, gimana harus bersikap. Dan ya kalau seumpama kayak lagi di titik terendah, nggak ada orang yang mendukung, nggak ada orang yang bisa menolong kita, ya itu memang udah ketentuan dari Tuhan guys. Tugas kita ya hanya untuk sabar, ikhlas, tawakal, dan selalu berusaha, itu aja guys. Karena sejatinya hidup di dunia ini bukan tentang kita harus bisa membahagiakan banyak orang, tapi tentang apa yang harus kita jalani, ambil peran kita, dan kita tetap berusaha dalam setiap cobaan itu guys. Karena cobaan itu akan silih berganti guys, nggak serta-merta kalau kita itu udah selesai dengan cobaan yang sekarang, besok kita lulus dan nggak akan dicoba lagi gitu loh. Sekarang bisa jadi kita lagi diuji dengan ekonomi kita benar-benar ada di bawah, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang mensupport gitu. Nanti ketika ekonomi kita udah pulih, ekonomi kita udah mulai membaik, itu beda lagi ceritanya guys. Mungkin kita diuji dengan kesehatan, mungkin kita diuji dengan keluarga yang selalu salah paham kah, yang selalu curiga kah, yang selalu kayak ngomongin keburukan kita. Itu pasti bakal beda cerita guys. Setelah itu bisa jadi diuji dengan orang tua kita lah, mungkin kesehatan, apapun itu selalu ujian itu selalu berganti. Kadang yang namanya manusia itu butuh penopang, butuh tempat cerita, butuh tempat curhat. Tapi kayak aku nggak punya tempat curhat, nggak ada tempat cerita. Tiap hari aku hanya seperti ini. Kalau lagi nggak bikin konten ya aku scroll terus, lihat apa, kadangan kayak kata-kata mutiara, kayak nasihat-nasihat. Bener-bener keseharian aku itu diisi dengan ya main HP aja guys. Jadi belajar aku ya di situ, cerita aku ya di situ, terus cari tahu tentang apapun itu ya di HP. Jadi kayak udah nggak butuh kumpul-kumpul sama manusia gitu. Soalnya apa, kalau kumpul-kumpul sama manusia itu percuma, ujung-ujungnya sakit hati lagi, kecewa lagi gitu loh guys. Jadi kadang aku ke anak aku aja bilang, selagi kamu masih kecil punya temen mau main silahkan, karena nanti setelah kamu dewasa lulus sekolah udah bekerja itu dunianya udah beda lagi, udah nggak bisa main seenaknya sendiri gitu.
Kalau waktu-waktu masa sekolah masih kayak sekarang anak kecil pulang sekolah masih bisa main, masih bisa seenaknya sendiri. Kalau udah kerja kan kita namanya tenaga udah dibeli sama orang, jadi kita nggak boleh seenaknya sendiri gitu. Selalu ada aturan dalam kehidupan kita. Makanya aku selalu berpesan pada anak-anak aku, apapun yang aku alami itu jangan sampai anak aku mengalami. Jadi aku selalu memberi, oh nih mama contohnya seperti ini, jadi jangan sampai kamu nanti seperti mama gitu loh guys. Makanya aku kadang oh iya mikir kenapa nggak aku suguhkan di konten aku gitu loh guys. Jadi kayak pengen jadi orang tua dan mertua yang baik itu seperti apa, karena aku udah merasakan itu. Jadi supaya nanti anak aku ketika udah menikah menghadapi mertua itu seperti ini gitu. Nanti setelah aku jadi mertua, aku harus jadi mertua yang seperti ini gitu loh. Jadi pengalaman-pengalaman itu aku bukan simpen, aku renungi, aku pelajari, jadi supaya nanti ketika apa yang aku dapat gitu, anak aku bisa tahu nih gitu. Jadi kayak rumus-rumus kecil, kayak contoh di dunia nyata itu seperti ini gitu loh. Jadi yang namanya hidup itu nggak segampang dan semudah membalikkan telapak tangan guys. Semua ada konsekuensinya gitu. Jadi aku selalu bilang, apapun yang kamu dapatkan itu harus selalu disyukuri. Karena apa? Yang anak aku dapatkan itu nggak aku dapatkan waktu kecil gitu. Seumpamanya mama masak apa gitu ya, harus disyukuri, harus dimakan. Kalau nggak doyan terus terang, kalau jangan sampai buang-buang makanan, karena makanan ini dulu mama nggak pernah rasakan gitu loh. Jadi pelajarannya harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita dapatkan hari ini, karena tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang kita makan, apa yang kita nikmati hari ini gitu loh. Betul deh bang? Gitu. Jadi ya intinya mah namanya hidup kepahitan, pokoknya kayak bumbu dapur aja pasti akan lengkap, ada asin, ada manis, ada pokoknya. Intinya kedepannya aku bakal bikin video-video curhat cerita seperti ini, biar ya ini yang aku persembahkan buat kalian gitu loh. Nggak ada yang menonjol dari aku, nggak punya kelebihan. Jadi apapun kekurangan aku akan aku bagikan di sini, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran hidup buat kita semua. Karena ya keyakinan dalam hati aku cuma itu, kayak membagikan kisah-kisah yang udah aku lewatin buat jadi pengalaman dan pelajaran hidup buat kita semua gitu loh guys. Jadi ya kalau ada yang suka ya syukur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Jadi buat yang suka-suka aja gitu loh guys. Jadi aku intinya pengen ngambil kesempatan buat meraih apapun itu di media sosial. Mau ada yang suka, ada yang enggak, ada yang komentar, ada yang enggak juga, ya itu terserah kalian. Kalau aku cuma bikin dan membagikan kisah hidup aku, cerita di sini, hati aku plong, hati aku lega, pikiran aku enggak stuck di situ aja. Jadi ya hasilnya aku serahkan lagi kepada yang berkuasa ya guys. Jadi segitu dulu di aku mah, jadi ngobrol panjang kali lebarnya, soalnya durasi itu terlalu panjang ya guys. Nanti kalau pengen ngobrol soal ini dan itu, insya Allah kapan-kapan aku bakal live ya guys. Jadi kita bisa tanya jawab secara langsung gitulah. Pokoknya segitu dulu di aku. Semoga videonya bermanfaat, bisa mengisi waktu luang teman-teman semua. Dan ya, sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih udah dukung aku. Jadi itu alasan aku kenapa selama ini aku nggak ngonten. Aku lagi mikir mau bikin video apa yang aku suguhkan buat kalian gitu loh guys. Kalau aku masak itu kayak bukan nunjukin sisi diriku gitu loh guys, tapi ini aku pengen cerita curhat, karena aku bener-bener di dunia nyata itu nggak punya teman curhat, nggak punya teman ngobrol gitu. Jadi ngobrolnya di sini sama kalian gitu. Mana tahu kalian sama itu kayak aku, pernah ngalamin, pernah diuji dengan pasangan, sama mertua, sama ipar, sama saudara, sama orang tua, bahkan sama orang-orang di sekitar kita gitu loh guys. Apa yang kalian rasakan, ini yang aku rasakan gitu. Cara keluarnya gimana, cara menghadapinya gimana gitu loh guys. Jadi ya hanya itu aja dulu ya. Nanti aku ke depannya bakal bahas ketika aku dulu dicoba
oleh pasangan. Ketika pasangan aku ya berkhianat, kayak pasangan aku yang kalah sampai puluhan juta, nanti ada step by stepnya, ada part-partnya gitu loh guys. Jadi intinya aku di sini pengen cerita aja pengalaman hidup aku. Mana tahu kalian juga mengalami itu, gimana solusinya. Pokoknya begitu aja guys. Jadi aku nggak punya kelebihan, yang aku pertontonkan hanya kelemahan aku, kekurangan aku gitu loh guys. Dan mudah-mudahan bisa menenangkan hati kalian yang lagi ada di fase itu, bahkan yang udah pernah. Oh berarti kita sama gitu loh. Tujuanku hanya cuma pengen cari tempat ngobrol dan aku bisa menghasilkan penghasilan di YouTube, pokoknya di media sosial aja gitu guys. Saya nggak mau berpangku tangan di rumah, hanya scroll aja, nggak menghasilkan, nggak memanfaatkan media sosial. Itu tujuannya seperti itu guys. Jadi tujuan utama cari duit, yang kedua cari teman online dan saudara online yang mau mengakui aku, yang tidak ya nggak apa-apa. Pokoknya masa itu dulu. Bye bye.